dipulihkan, kami siap juga diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam semua. Kita bisa bergabung malam hari ini. Saya juga sampaikan shalom pada Pastor Indri. Terima kasih buat waktunya malam hari ini. Ya, Pastor Indri akan menyampaikan firman Tuhan, melayani kita semua. Ya, saya persilahkan Pastor Indri. Oke. Apa kabar? Baik, Pak Sur Abraham. Thank you. Ya, Bisa baik. ketemu muka ke muka akhirnya. Iya, ya, puji Tuhan. Baik-baik, Bu. Baik, Semua. saya bersyukur kita sangat-sangat di dalam pemeliharaan Tuhan ya, kita semua yang hadir malam hari ini. Ya. Dan kita bisa berkumpul, and actually bisa face to face, dan lihat kemurahan Tuhan memelihara kita sudah 5 bulan ya. Iya, 5 bulan. Benar-benar di karantina, and kita nggak tahu, still uncertain for how long. Ini momen buat saya pribadi. Saya mendapat pesan Tuhan khusus, I think about 4 months ago, bahwa ini musim the great pause, jedah besar-besaran, alias Tuhan membawa kita semua seluruh dunia masuk ke actually menikmati the gift of Sabbath. Jujur kita semua, terutama di waktu seperti ini bisa keuji nih, bisa kelihatan sekali. Are we busy juggling? Banyak sekali bola-bola yang kita juggle, mimpi, destiny, goal, plans, sehari-hari, plan 5 tahun. Which one is priority? Sebetulnya yang prioritas itu yang mana? So saya mau bawa malam hari ini apa yang Tuhan taruh ke hati saya selama 5 bulan, and I thank God Dia bawa saya ke tempat ini karena saya betul-betul mesti mengerti yang namanya to be still and know that I am God. So kita mulai dengan tema hari ini adalah dari screen dapat dilihat, loving well is actually when we listen well. Ini yang Tuhan ajarkan kepada saya, dan saya berdoa ini bisa menjadi kekuatan dan menjadi jawaban, way out untuk kita semua, tubuh Kristus, betul-betul bisa mengerti that in this season, kita tidak mengalami apa yang banyak umat Tuhan yang saya kenal dari gereja lain maupun dari orang-orang di seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Kita bisa lihat di Amerika, such heavy rasisme yang sangat mengerikan ya. Tidak saja mereka mengalami lockdown, kita bersyukur Bapak Presiden kita dan semua penasehatnya dan kabinет ministernya tidak lockdown Indonesia. Kita dikasih city quarantine, di mana kita masih bisa bertemu, masih bisa asal social distancing. Kalau di Amerika itu, Italia sudah totally lockdown, Australia was totally lockdown, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar sama sekali. Dan itu impact secara suka nggak suka kondisi ekonomi per keluarga, business, all impacted. Dan saya dengar banyak sekali peningkatan KDRT. So, saya percaya bahwa jemaat Tuhan di City of Love tidak ada KDRT. It's fine to have conflict, nggak apa-apa menghadapi konflik, as long as we fight clean. Kita bisa berdebat, berkonflik secara bersih, like what Jesus did kepada disciple-nya. So Tuhan bicara kepada saya that in this season kita akan betul-betul, terutama kita, I think church leadership, do you know how to love well? Karena kita sekarang tinggal di rumah 24 hours, 7 days a week. For how long kita tidak tahu, sudah berjalan 5 bulan. Dan kita ini duduk masing-masing di depan Zoom, maybe in the same house, di rumah kita ini mungkin ada 3 Zoom. Mungkin kalau ibunya juga, istrinya juga kerja, suaminya kerja, anaknya mesti school from home, atau mungkin ada yang masih belum menikah, work from home, so everybody is at home.
Dan ibu-ibu rumah tangga ini yang biasanya ada waktu ketenangan, bisa sendiri di rumah, bersihin rumah, masak, thinking about what to serve. Sekarang udah waktunya sudah habis juga karena kesedot dengan aktivitas di rumah tangga. Ini membuat banyak tekanan, demand. Kita bisa lihat tekanan di para suami. Saya nggak tahu di jemaat kalian bagaimana, tapi jemaat kami ada yang terpaksa dirumahkan atau work from home. Ada yang 30% masih ke kantor, sisanya work from home and salary cut off, gajinya dipotong atau ditunda to a later date. Nanti pada waktu vaksin diketemukan bisa kembali kerja, baru gaji dipertimbangkan. And you know, orang yang sudah biasa hidup dengan standard of living tertentu, sekarang tiba-tiba mesti tight up their belt, mesti kencengin ikat pinggang. Dan sekarang banyak bisnis sunrise seperti culinary, online food. Semuanya anak-anak muda milenial ini generasi Z, kayaknya masakan mami kurang populer lagi nih. Semuanya sudah telepon-teleponan sendiri, GoSend, Gojek, rame sendiri kayak hari ini my nephew, my niece, tiba-tiba kita diketok-ketok di depan pagar. Saya bilang ada orang di situ, you know, can you check who it is? Oh, it's my order, GoSend, you know. So kita dapat banyak kunjungan di rumah dari orang-orang berjaket hijau gitu loh, yang kita nggak kenal sama sekali. So kitchen menjadi tempat yang mesti standby, at the same time bisa nggak kemakan karena anak-anak punya menu sendiri secara online. And ini kalau orang tuanya sudah boomer age like me, kita work by budget nih, bisa-bisa budget nggak kepake, mubazir karena anaknya udah pesan order sendiri, you know. And yet ini the time that we really need to be wise. Bagaimana menjadi steward daripada keuangannya Tuhan, gitu loh. Nah, adjustment yang masif seperti ini akan membuat kita bertanya, do I love my family well? Do I love my spouse well? Nah, ternyata bukti bahwa kita mengasihi sesama is by listening well. Apakah kita bisa mendengar? Nah, tadi saya senang sekali dengan pilihan daripada pujian-pujian yang dinyanyikan maupun doa syafaat dan doa pembukaannya. I really like the word. Dan Anda rindu mendapat ketenangan di hadiratnya Tuhan. Anda yakin Allah itu bersama kita. And you want to experience the love of God. Nah, dari permohonan ke Tuhan menjadi realita hidup. 5 bulan ke depan lagi nih, sampai vaksin diketemukan. How to make it real? Sebetulnya pertanyaannya mestinya setelah karantin pandemi COVID-19 selesai, what do we become? Kita ini jadi kayak apa sih? You know, what are we to become? Okay, suara saya oke ya? Now, saya membuat pertanyaan ini kepada diri saya dan juga jemaat kami, apakah kita ini pendengar yang baik sih bagi sesama di tengah badai krisis pandemi COVID-19 ini? Are we a good listener? Because when people talk, kita mendengarkan dengan seksama, orang itu merasa yang ngomong itu merasa dihormati. Dan rasa dihormati ya ekuivalen dengan disayang, disegani gitu loh. And being respected is being loved. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda ini pendengar yang baik akan hadirat Tuhan? Saya ini belajar dari buku yang saya sudah share sama Pak Gembala Timothy Abraham, How to be Emotionally Healthy. Untuk bisa memiliki rohani yang bertumbuh dewasa. Nah, dalam mempelajari myself, saya ini 5 bulan ini sebetulnya sudah dari 5 tahun yang lalu. I'm checking if my emotion is healthy. Saya mengecek apakah emosiku ini sehat. Satu hal dapat gelar gembala, satu hal dapat gelar pendeta. Tapi itu orang kenal saya seperti itu. Apakah Tuhan kenal aku seperti itu? Apakah dia acknowledge saya? Nah, untuk itu saya belajar dari Nabi Elia waktu dia stres, depresi berat, bahkan kepingin mati cepat dia. Setelah dia dapat ancaman dari Ratu Isabel, istrinya Raja Ahab dari suku bangsa Yehuda.
And kemarinnya itu dia baru pakai pedang potongin kepala daripada 850 nabi palsu. Itu menggal kepala nabi palsu itu pekerjaan capek sekali itu. And satu lawan seluruh bangsa Israel, hari ini ku tantang kau. Siapa yang kau sembah? Tuhan Allah Israel atau siapa? Atau dewa-dewa Baal ini? And dia buktikan bahwa dia itu hamba Tuhan. Dan dia berkata, kalau memang aku hambamu Tuhan, buktikan. Dan api itu menjilat persembahannya Elia. Api bisa menjilat air, bisa secara chemistry nggak cocok, tapi itu happen seperti itu. Nah, waktu Elianya menyelesaikan membuat seluruh bangsa Israel bertobat, one man show itu, balik semua raja Israel kembali ke Tuhan. Dan ratunya kan salah kawin, rajanya kan salah kawin ya, ratunya ini kan keturunan bangsa Sidon. Anaknya Imam Asitoret, Imam Baal, udah salah kawin si Ahab ini. Nah kemudian dia dikasih tahu sama Ahab, nabi palsu, nabi-nabimu tuh udah mati semua sama si Elia. Dan dia kirim messenger, kasih tahu sama Elia, besok ya di jam yang sama, nasibmu sama yang 850 nabiku, sama. So dia ketakutan luar biasa, dia lari sepanjang hari. Sampai dia tiba di pohon arar ketiduran. Dan Allah bangunkan dia dengan kirim malaikat, dikasih rotinya malaikat 2 kali, dikasih makanan sama Tuhan. Dan di sini saya menemukan bahwa di tengah krisis ini, do you know that God is pursuing you? Anda tahu nggak Tuhan tuh memburu kita lah. Dulu ada Tommy Tini menulis buku Pemburu Tuhan. Actually today saya bisa berkata, even God is pursuing us. Allah juga nyari kita. Elia 2 kali dibangunin sama malaikat Tuhan. Makan cepet. Yang kedua dia bilang kamu makan karena perjalananmu kan akan jauh sekali. Nanti kamu nggak kuat. He ate and he slept. Dan diizinkan Tuhan untuk ketiduran. Kemudian besoknya setelah 2 kali makan kedua kali dia disuruh naik ke gunungnya Tuhan, Gunung Horeb di mana Musa bertemu dengan Allah mendapat 10 perintah Allah. Dan dia naik tapi dia nggak nyampe ke puncak, dia stop di gua. Kemudian Allah bertanya, kamu ngapain di sini Elia? Dia komplain semuanya. Hanya aku yang benar, semuanya orang sudah hengkang meninggalkan engkau, nggak ada yang benar semuanya, kan aku mati deh. Kemudian Allah berkata, coba naik ke puncak gunung lagi. I'm gonna meet you there. Nah di sini kita belajar pas Abraham kita lihat bahwa kok si Elia tahu ya Allah nggak ada di api, Allah tidak ada di gempa bumi, Allah tidak di badai angin. Berarti dia tuh udah pelajari banget loh. Model-model modus operandi cara bagaimana Tuhan menghadirkan dirinya. And dia bisa discerning. He's not there. Kemudian tiba-tiba dia berkata, aku dengar seperti angin sepoi-sepoi basah. Kemudian buru-buru dia tutup mukanya pakai kerudung. Dia maju ke depan. Dan dia tutup kupingnya, dia mau dengar suara Tuhan. Itu instruksinya Tuhan di situ. Tapi the point yang buat saya kagum adalah, kok dia tahu Allah hadirnya itu kayak apa. And di bahasa Inggrisnya, angin sepoi-sepoi basah itu a sheer silent. Kita tahu ya namanya sheer itu tipis, hampir nggak tahu bedanya. Kalau kita, Ibu Evelyn, kalau kita di luar negeri dulu, tinggal di luar negeri, suka pakai for a certain party, pakai stocking pantyhose yang sheer, sutra tuh. Jadi orang nggak tahu kalau kita tuh pakai stocking loh, karena udah seperti kulit. And sheer tipis dan hening, silence itu kan diem. Kok tahu Tuhan hadir? So this is my test today. Apakah pendengaran kita itu begitu tajam ya? Tahu Tuhan hadirnya di mana? Before dia kasih instruksi loh. Nah untuk ini saya belajar dari Maria dan Marta. Waktu Yesus dan ke-12 muridnya masuk ke kampungnya Marta dan Maria, Betania, dan si Marta ngundang. Nah ini saya pakai dari the Passion Translation Bible. Saya berdoa kalian semua nggak keberatan saya pakai Alkitab bahasa Inggris. And it just spoke to me so clear. Kondisi-kondisi emosi daripada si Marta ini kok jelas sekali disebutkan sama Yesus. Ini dari The Passion Translation Bible. As Jesus and the disciples continued on their journey,
Jadi yang datang ke rumahnya si Marta itu bukan Yesus sendiri loh. Jesus and the disciple. Minimum 13 pria gede-gede Yahudi. And they came to a village, ini cuma desa aja, where a woman welcomed Jesus into her home. Jadi dengan jelas Marta yang undang ke 13 pria ini loh, termasuk Yesus. Her name was Martha, namanya Martha, and she had a sister named Mary. Dia punya saudara perempuan namanya Mary. Mary sat down attentively. Ini kalau di Alkitab bukunya udah warna merah nih kata attentively, because ini bagian yang Indri Gautama ternyata pada waktu saya duduk di kaki Tuhan untuk mengulangi, mengulas, memeditasi, merenungkan ayat ini berkali-kali. I don't think I'm a very attentive person. Ini orang yang nggak bisa fokus dan fokus dengan tenang. And sat down attentively before the master, di hadapan tuannya, absorbing, menyedot every revelation he shared, dan menyedot semua pewahyuan yang Yesus bagikan. So Yesus duduk di rumah itu, dia membagikan pewahyuan loh. Dia bukannya lagi silent loh. And Mary sat down attentively. Berarti dia ini satu postur yang nggak umum. Sebab kita ini udah biasa sebelum pandemi ini, sebelum lockdown, kita udah biasa busy doing for Jesus. Wah, kita ini sibuknya luar biasa mengerjakan pekerjaan untuk Tuhan. Gereja itu penuh sama program. We want to make sure semua jemaat dapat makanan. We want to make sure semua jemaat tergembalakan walaupun online, jadi offline ya. Offline-nya nggak berjalan, tapi kita online semua. Kelihatan tapi nggak kesentuh gitu. And so we need to hear harder, karena kita perlu dengar dari lihat matanya para jemaat. Bagus sekali kalau dalam Zoom ini Anda memandang mukanya Pak Tim atau saya saat kita bagikan firman. So matanya jangan multitasking, you know. That we will know where is your heart, di mana hati Anda. Okay? Karena mata hati kita adalah lubuk hati kita sebetulnya. I mean, our eyes show whether we are interested or not. Gitu loh. Nah, si Maria ini menyedot semua pewahyuan yang dibagikan Yesus. So he was not quiet. Ayat 40, but Martha became exasperated, frustrasi berat, putus asa mati-matian, by finishing the numerous household chores in preparation for her guests. So she interrupted Jesus and said, si Martha ini menjadi frustrasi, putus asa. Biasanya kalau orang frustrasi ngapain? Ngomel. Suaranya tinggi, nada soprano yang keluar. Sambil dia ngelarin, menyelesaikan macam-macam pekerjaan rumah tangga untuk menyiapkan tamu-tamunya. Jadi dia bikin snack, bikin appetizer, sup, dia bikin garlic bread, dia bikin main course, dessert, coffee, tea, you name it, she did it all, gitu loh. Nah, saya nggak percaya loh, Yesus saat itu belum terkenal di Betania. Saya percaya yang datang bukan hanya 13 pria, even tetangga-tetangganya pun datang. So Martha make sure semua tamunya itu terlayani. Kenapa kok tetangganya datang? Yang datang Yesus. Yang kedua, nggak mungkin dong kasih makan 13 laki-laki dan tamu-tamu dekatnya dia yang dia pinjam, mungkin dia pinjam piring, dia pinjam placemat, dia pinjam wine goblet, cawan-cawan anggur, dia minta extra wine because they drink wine at that time. So dia tuh benar-benar stress out because she wants to make sure everybody get fed, gitu lah. Now, lihat apa yang dia lakukan di tengah-tengahnya dia frustrasi. She interrupted Jesus. Dia interupsi Yesus. Kenapa kok dipakai kata interupsi? Sebab Yesus sedang memberikan pewahyuan kepada Maria. So he was not idle. Dia nggak lagi nganggur. And said, Lord, don't you think it's unfair that my sister left me to do all the work by myself? Yesusnya tamunya yang dia undang, dimarahin sekarang. Tuhan, ini menurut kamu unfair nggak ini? Kok adikku ini enak-enak aja nih, duduk-duduk di kaki kayak orang nganggur kayak begini. What's going on? Okay?
Suruh dong, you should tell her, okay, tolong kasih tahu dia, suruh berdiri bantu aku. So kita lihat di sini, orang kalau lagi frustrasi dan meninggalkan tamunya, dan seksi repot untuk beresin semuanya, make sure everybody get fed, marah-marah, she did not attend to her guests. Martha itu nggak peduli tamunya, malah tamunya kena diomelin. So when the guests and all get up, dia marahin tamunya tuh Yesus lagi dimarahin, you know. And dia bilang, suruh Maria, ayo suruh Maria suruh kerja, you know. Masa dia tinggalin aku suruh kerja semua? You should tell her to get up and help me. Nah, ayat berikutnya ya, ayat I think verse 41 or 40. 41, okay. And the Lord answered her. And Tuhan menjawab dia, Marta. Jawabannya ini, waduh, Pak Timothy, saya sebagai gembala hamba Tuhan, saya tobat nih dengar kata-kata Yesus. Marta, jawaban Yesus kalem loh. And we are supposed to be like Jesus sebagai gembala. Marta, my beloved Marta. Ini kalau nggak dibaca hati-hati, saya ini belajarnya dari The Message Bible, The Passion Translation, saya belajar dari NLT version and Amplified. Nggak ada tuh satu kata bahwa Yesus tuh kesel, benci banget sama si Marta loh. You know, he really love her. Marta, my beloved Marta. Marta yang kukasihi. Why are you upset and troubled? Pulled away by all these many distractions. Kok keseret, ketarik kiri kanan dengan banyak distraction ini apa? So Yesus buka kondisi emosinya si Marta. Upset, trouble. Ini fakta. Karena Yesus yang ngalami habis diomelin sama dia soalnya. Are they really that important? Wow, this is big. Emangnya itu penting ya Marta ya? Sesuatu yang penting buat Marta. Sampai seluruh attention-nya dia ada di persiapan, makanan, minuman. Ternyata di mata Tuhan Yesus nggak penting. This is not my purpose of coming here or receiving your invitation. Aku nggak terima undangan kamu untuk ini. Untuk ditinggal, dan untuk diomelin, dan untuk aku sendirian. Oh, praise God, aku ada kakakmu. Nah, lihat di ayat 42-nya. What a contrast. Dijelasin, Yesus punya waktu, ambil waktu jelasin Marta. Mary has discovered the one thing. Yang ini, dua kata ini saya lingkari. Yesus banyak loh di Alkitab, 3 kali saya temui. Mazmur 27 ayat 4, Filipi 3 ayat 10 atau ayat 12 ya. And Yesus sendiri ngomong, Mary has discovered this one thing. The only one thing, most important, by choosing to sit at my feet. Jadi Yesus jelasin ke Marta, di tengah-tengah dia lagi panik dan stres dan upset dan ngambek luar biasa. Diajarin loh sama Yesus. Mary has discovered the one thing, most important, by choosing to sit at my feet. Nah Bapak Ibu sekalian mesti perhatikan baik-baik. Waktu Marta tadi di ayat 39 ngomong kepada Tuhan Yesus, Lord, don't you see that I'm doing everything by myself? Berarti si Marta tahu ya, Yesus itu Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya kata Lord itu artinya T-U-A-N, Tuhan. Kayak landlord, tuan tanah. Okay? This word is still being used now. Bukan Tuhan di sini, actually master, tuan, pemilik gitu loh. Jadi si Marta tuh waktu ngomelin Yesus, Lord, Tuhan, don't you think it's unfair that my sister left me to do all the work by myself? You should tell her to get up and help me. Jadi Marta kenal loh, Yesus itu bukan sembarangan orang. She knows. Nah, jadi bukannya Yesus bukan orang gak terkenal, sudah well known as Lord. Dengan hati percaya kau mengaku Yesus Tuhan, Tuhan, you're safe. Nah, kembali ke ayat 41 tadi. And Yesus ngomong, Marta, Marta, Mary has discovered this one thing most important, choosing to sit at my feet. Jadi yang penting buat Yesus kalau diundang dalam kehidupan kita,
masuk ke dalam kehidupan kita waktu kita lahir baru. Yang dia mau is we actually discover too. The one most important thing buat hubungan kita sama Yesus is to sit at His feet. Alias, Maria punya menemukan satu hal yang paling penting dalam hubungan kehidupan kekristenan kita adalah relationship is the most important thing. Somebody kalau menghargai orang duduk di muka saya dan ngeliatin saya, dengerin saya attentively, ini orang menghargai loh hubungan kita berdua loh. Ini bukan tipe orang yang ngomong sambil lalu. Asal denger, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ini orang yang really are interested in us. Sampai mau dengerin kita. Nah, she is undistracted, Yesus ngomong, si Maria tidak terdistracted. And I won't take this privilege from her. Saya nggak mau ambil, saya nggak mau cabut nih kehormatan yang dia berikan kepada saya. So, Yesus memberikan pada kita sekarang ini dengan mata kebuka. Kalau hati kita kebuka malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, can we open up our mind? What is the most important thing for us to have with Jesus? Is to have a time set, waktu yang kita atur, diagendakan when we sit at the feet of Jesus. Ini yang namanya saya sebut sebagai me time with Jesus. So ini namanya our time. Kalau di dunia ngomongnya I'm having my me time. I'm doing my self-care. So we can drive around, walk by the beach. Kita bisa jalan-jalan di park, kita bisa melukis, kita bisa nyanyi, karaokean, reading books. So we just want to lose thing up, hang loose sedikit senang. Tapi yang di sini yang Yesus ngomong adalah, can we have we time? I want you to give me your time and I want to give my time for you. Nah ini kan bahan mentah daripada suatu relationship. Nah waktu kita lahir baru, kita baru acquainted to Him. Baru berkenalan. But then Jesus said, kalau kamu mau, aku mau ngundang kamu lebih intimate. Tadi kita doanya semua, karena kita waktu ketemu pertama kali lahir baru, apalagi waktu dibaptis Roh Kudus, udah kerasa tuh intimnya, enaknya kayak apa tuh rasa intim sama Tuhan. But kita nggak menekankan bagaimana hidup memelihara keintiman itu. Itu kayak, makanya kalau di kitab Wahyu ditegur jemaat Efesus, bagus, kamu benar-benar anti tuh rasul-rasul palsu, bagus. Kamu sangat giat bekerja, tapi kamu kurang satu hal, kamu udah jatuh loh. Kamu hilang cinta mula-mula. Dan kita semua sudah banyak yang hilang cinta mula-mula. Kita giat bekerja, but we don't have that relationship. Kita nggak cultivate that relationship. Sehingga cinta mula-mula yang membara, yang lapar firman pagi siang malam. Dulu waktu pertama kali kita lahir baru dibaptis Roh Kudus, siapa sih yang nyuruh kita untuk ke ibadah? Siapa yang nyuruh kita baca Alkitab? Lapar sendiri, haus sendiri, sampai keluarga kita bengong melihat drastik perubahan kita. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Mungkin kalau ada KKR tiap malam, KKR itu kita akan hadir. Nggak mungkin kita nggak hadir. Dulu saya pertama kali lahir baru, seluruh ibadah persekutuan doa sampai gedung ibadah hari Minggu, Sabtu, kayak Rebo, tengah minggu. There, Ibu Indri itu ada di situ. Bahkan punya kursi udah aman di situ. Kenal pengurus-pengurusnya, jadi teman dengan pengurusnya. Because I want to be there to listen in the front row. Nggak mau diganggu loh. Tapi when we start doing for Jesus, begitu kita mulai terlibat dalam aktivitas kerja full time for Jesus, sampai saya ninggalin 7 perusahaan, going dive into the working of the work for Jesus, menginjil ke seluruh tempat undangan, bertubi-tubi datang sampai ke Kalimantan, Sulawesi Utara, sampai saya tinggal di Sulawesi 10 tahun. I left all my business, and saya berjalan dengan Tuhan pakai iman. Wah, berani banget waktu itu saya. A woman alone, tanpa ada tim, tanpa ada, nggak ada bodyguard tanda. By myself, my bodyguard is the angel, and some people who got saved through me, menjadi pengikut saya yang setia, ngangkat koper, ngangkat genset, karena masuk ke hutan-hutan, masuk ke dusun-dusun, tidur nggak pakai AC, pakai dipan, pakai spraynya kardus,
I was so happy, nggak kepingin pulang ke Jakarta. Lupa tuh nyetir BMW kayak apa, lupa tuh nyetir Mercedes-Benz kayak apa, pakai kamar AC-nya lupa. Saya tidur pakai kecoa, pakai tikus putih, itu serangga dari pohon kelapa. That's my friend. Okay, bisa pulang kerja silat saya di kamar situ. But I was enjoying myself karena the next day I'm meeting many souls diselamatkan. Where is that first love? Sampai saya mencapai titik di mana, Lord, either you kill me or you bring me to another level. I'm getting bored. Karena kerjaan saya bagikan firman, tantang lahir baru, baptisan air, baptisan selam, baptisan Roh Kudus, pelepasan. And then saya agak frustrasi kok. Orangnya kok ini melulu ya, yang altar call gitu loh setelah berapa tahun. Kok nggak ada yang lain? And why aren't you meaning soul? Kenapa kamu nggak menangin jiwa kayak saya gitu loh? Copy me. Ayo, bagaimana saya hubungan sama Tuhan? How I reach out to soul? You become a witness. Ini kok susahnya setengah mati. Saya sampai suatu titik udah frustrasi, and I say, Lord, I give up. Kayaknya di dunia bisnis, I get more excitement, I get more challenge. Saya nggak bored, but living among the Christian, I'm getting bored, because I'm doing the same old thing. And saya kayak disedot, kayak sapi itu diperes susunya habis-habisan gitu loh. I have to do everything. Mendoakan, memberkati, ngajar, khotbah, doa puasa, everything they want to see me do. Saya jadi kayak orang sakri loh. Padahal I'm still human. Ini sisi yang nggak pernah dilihat jemaat nih, kemanusiaannya seorang hamba Tuhan tuh. Okay? And saya di belakang layar bisa sangat snappy, ketus, bisa gampang bisa tersinggung, bisa dengan tim saya bisa keras. And I said, Lord, if you don't change me, if I don't grow up to another level, I quit. Mendingan sebelum gue berdosa, diangkat aja dulu deh Tuhan. Saya matinya penuh kemuliaan. And that was the time I started my church. Tuhan pertemukan saya dengan Rasul yang mengajarkan saya what is a local church actually. Nah itu ada sejarah hidup saya yang sangat-sangat luar biasa dan Tuhan atur pertemuannya. And that's how we start the church, mulai dari komselnya. So saya nggak bangun pencitraan diri untuk membangun gereja, but I stop itinerating, stop keliling-keliling. I start from zero dengan 7 orang, duduk di lantai di karpet. Mari, saya mau belajar, memuridkan langsung ke kamu. I want to have disciple. Saya nggak mau jadi penggemar Indri, saya mau dapat murid Kristus. So kalau aku mati, pelayanannya Tuhan tetap jalan, karena ada murid yang nyelusin. Nah, and I'm so happy, berkembang menjadi 30, dalam 3 bulan 180, sampai 300. Mau nggak mau, mesti bertemu di gedung tertentu. Mulai sewa-sewa hotel. Wah, lama-lama kok nyewaku kok sampai jemaat saya bilang, Ibu Indri tahu nggak sewanya 1 bulan berapa? 1 kijang Innova. Kenapa nggak beli tanah aja? And that's how we start thinking, evolving. Tapi di tengah-tengah saya melunaskan tanah, bangun gedung, wow. I saw satu sisi dari diri saya yang persis Marta. Dan saya baru sadar, kok cinta mula-mulaku kok hilang ya? Kok aku sibuk kerja, tapi aku nggak ada kasih. And I'm a leader. Nah, ini ayat sangat-sangat bicara keras buat saya. So, selama 5 tahun terakhir ini, saya bertobat, karena ada pukulan yang berat sekali, and then I spent 5-6 years, itu dari 2015 sampai sekarang, it actually sitting, learning to be like Mary. Duduk di kaki Tuhan, diem. Saya ini pribadinya ini, kalau di tes ini, 16 personality, saya ENTP ya. Kalau ENTP itu orang extrovert, orang NT itu basically memandang orang kompeten nggak? Kalau nggak kompeten saya nggak anggap gitu loh. Competence based gitu loh. So I'm a result oriented person, target oriented person. I'm not a slow person to go to detail, mikirin, planning, strategizing. That's not me. Nah ini yang membuat jemaat saya jadi orang lingkar satu saya jadi nggak bisa kolaborasi dengan saya, because I'm a one man person show.
Dan melalui tantangan berat yang terjadi di 2015, saya dibuat Tuhan diam. Stop thinking about me. Waktu saya menemukan diri saya, saya punya Evelyn juga, Pak Timothy punya Evelyn, istri, saya juga punya Evelyn, saya punya penerus, dan dia yang berani ngomong sama saya. Dia bilang, "Mem, kalau lagi tegang atau apa, ada emosi lain nggak selain marah? Kayak nangis kayak, weeping kayak, apart from angry, I mean any other expression ada nggak katanya. Dan saya diam di situ dan ternyata pertanyaan itu adalah mulai jadi penggalian, ekskavasi dari jiwa saya yang saya sendiri belum pernah sentuh maupun Yesus sentuh. Saya nggak pernah kasih akses kepada Yesus. And that's deep within my soul. Where does this anger come from? Sebetulnya marah ini keluar dari mana? Apa sih sebabnya? Are you sad? Are you truly mad? Kenapa? Karena sedih. Apa yang bikin kamu marah? Sedihmu kek? Kecewamu kek? Kepahitanmu? Apa ini? Wah, saya mulai gali. Nah, itulah kenapa kok ada buku Emotionally Healthy Spirituality, mengenal jiwa kita secara keseluruhan seperti gunung es. Jadi yang Anda kelihatan ini 10%-nya, tipnya of the iceberg. What about my 90%? Dan selama 6 tahun, dibongkar Tuhan. And I praise God. Saya bisa ngelihat buku ini, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. My God. I can accept, I understand, saya empati sama Martha, because I was a Martha before. Sayalah Martha itu. Dan saya mau belajar dengan satu penemuan saya berkata begini, Tuhan bisa nggak hidup di dunianya Martha, tetapi jiwanya jiwa Mary? How can we live in a Martha's world with the Mary's world? Mary itu kalem. Bisa tenang di tengah kesibukan, kepanikan orang. Dia bisa kalem. Dan bisa fokus kepada yang perlu dia fokuskan. And tidak distract. So because of this, saya bertanya kepada diri saya. Dan saya menemukan identitas saya, Pak Timothy dan jemaat semua terkasih di Bay City Love. My middle name used to be for, I think about 30 years sejak saya lahir baru. Miss Distraction. Saya ini nama tengah saya Distraction. Mungkin kalau Anda nonton film Inside Out dari Hollywood bisa ngerti kali ini ya. Dan kemudian my nickname, nama panggilan saya, ini ada di jurnal saya ya. Saya punya tulisan pribadi nih, Indri Gautama yang sesungguhnya sebelum 2015 kayak apa. My nickname is Multitasking Pastor. Gembala multitasking. Saya bisa pegang 2 handphone, iPad, okay? And saya at the same time meeting with my leaders. Oh, ini handphone berdua nih bisa TikTok, and iPad saya. Sampai my Evelyn tuh berkata gini, ma'am, are you wholly present? Anda tuh sepenuhnya hadir nggak sih? Saya kan kalau lambangnya, kalau ENTP itu 16 personality, kalau Yakub Esra namanya warna merah. Mungkin saya warna merah kuning kali ya. Choleric sanguine. Sangat dominan and sangat flaring, sangat having fun. Kalau udah fokus dapat sesuatu, having fun, forget about everything and partying along, you know. So saya tanya ke diri saya, what kind of person am I? Am I fully present person or am I a distracted person? Saya ini orang yang fully present, kayak Maria itu fully present. Duduk di kaki Yesus, begitu Yesus masuk ke rumahnya, menyedot semua pewahyuan yang Yesus sampaikan, attentively listening, dan gak bergeming walaupun si Martha pencak silat, marah-marah, datengin pertemuan perjumpaan Yesus dan Maria. So itu close distance tuh keramaiannya. Am I a loving person? Or am I a judging person? Saya suka ngeritik orang gak sih? Saya suka menghakimi orang nggak sih? Am I open for change? Nah, waktu saya sadar bahwa saya tidak fully present, I'm easily distracted, saya tidak laughing. Karena orang kalau laughing itu
di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ya, saya belajar nih. Karena udah dilatih 5 tahun, jadi masuk pandemi ini agak kalem saya. Loving itu katanya Paulus di suratnya 1 Korintus 13 ayat 4. Love is patient. Kasih itu sabar. Nah, kata sabar kan artinya nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru, nggak diuber-uber. Dan saya sebagai orang INTP warna merah, saya bisa masuk kantor ngomong sama Mary, sekretaris saya. Udah ya, udah diberesin semua ya, filenya semuanya, dokumennya beres ya, bong, langsung saya masuk ke ruangan saya. I don't even say hi to Mary. I don't say, how are you, Mary? Is today a good day for you? Great, kawan, kita kerja bersama ya dengan hadirat Tuhan. Let's have fun with God today. Gak ada basa-basi kayak gitu. Oke, batas saya kemarin ya, itu ada dokumen, cepet kirim ke Pastor Evelyn. Kemarin. So, semuanya kalau Indri Gautama masuk kantor, semuanya udah tegang. Dari ear tuh kalau ke anjing tuh langsung berdiri semua gitu. So, I'm not being patient. Dan kalau udah kasih instruksi itu nggak ngerti. Ngerti gak sih? Kamu ngerti? Catat. Take note, oke? Okay? Jangan bilang noted if you don't understand. You note if you understand. You got it? Wah, saya tuh ngomongnya tuh kecepatannya tuh gitu loh. Sampai mau noted juga terpaksa di noted karena sudah di donder gitu loh caranya. Kayak M16 gitu loh. So, during these 5 years of transformation, akhirnya saya ngomong kalem, saya ajak sekretaris saya duduk, saya bilang gini loh ya. Aku ini sama kamu ini kasar gak sih? Tiba-tiba dia gak jawab, air matanya yang keluar. Oh, kasar ya. Kok nangis? I mean, when I said, why are you crying? Saya tuh baru tahu. Aku ini selama ini gak ada self-awareness ya. Gak ada sadar diri. Bagaimana aku perlakukan sekretarisku yang sudah setia kerja sama saya. I don't even know that I was rude. Saya kasar loh sama kamu. Why are you crying? Ibu Indri kalau ngomong, saya nggak bisa stop. Dan kalau di stop, saya kebentak. Atau kalau saya ngomong, saya di-cut. And after that, enough. Saya take note, saya pulang tuh kayak pikiran saya tuh hang. Am I that bad? Jadi kita tuh baru tahu. Are we a loving person? Bukan dari KKR waktu saya berdiri di depan 1.000 orang. Saya ini udah biasa depan 1.000 orang, ratusan orang di alun-alun, di lapangan terbuka itu udah biasa. Tapi waktu saya dengan orang sekitar saya yang bantuin saya rude, saya snappy, dan Yesus berkata melalui Paulus di 1 Korintus 13 ayat 1-3. Buat apa? Kamu bisa berbahasa macam pun sampai bahasa malaikat, tapi kalau you don't have love, you're nothing. Dan Tuhan ngomong sama saya, you're nothing in front of me. Di mataku kamu itu bukan apa-apa. Not even a Christian. Waduh. Even though kamu korbankan semuanya, kasih persembahan, bakar badanmu jadi martir. You don't love, you are nothing. Saya ini bukan apa-apa di mata Tuhan. Walaupun sudah korbankan bermiliar-miliar untuk bangun pelayanan Tuhan. Bantu gereja-gereja miskin. And God says you are nothing because you don't have love. Nah, musim pandemi ini membuat kami semua satu gereja mulai introspeksi diri. Are we emotionally healthy? By knowing, do we love our brothers? Karena perintah baru yang Yesus berikan di hari terakhir di ruang atas Yerusalem sebelum dia disalibkan. Do you love one another as I have loved you? Kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Nah, ini musim yang betul-betul tempat zaman yang tepat untuk praktek ini, untuk self-aware, supaya kita God-aware. So I open myself for change, because the only constant in life is change. Banyak orang yang suka ke KKR transformasi, but they don't want to change. Kalau kita mau masuk ke KKR transformasi tapi nggak mau berubah, then there's no point attending the conference. Karena transformation means change. So yang perlu berubah bukan Tuhan, bukan Roh Kudus, saya yang perlu berubah. And ini dampaknya nih sampai kepada Mary. Saya punya sekretaris, and saya punya penerus,
And saya punya penerus, punya leaders yang sudah bersama saya, I think about 17 years, sudah ikut sama Ibu Indri 15 years, 12 years, and now they are a witness. You change. You're more calm, you can think, you can listen better now. Nah, untuk ini sebelum saya tutup, saya mau sampaikan kepada Anda, saya mau ajukan pertanyaan kepada GBI City Love. Pertanyaan ini saya ajukan ke diri saya juga. Pertanyaan ke diriku sepanjang hari adalah, apakah aku ini diakui Tuhan sebagai muridnya? Nah, untuk masuk ke dalam 5 jawatan, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru. We all have to be disciple of Jesus. And saya bertanya, Lord, aku berterima kasih semua banyak jemaat Tuhan di Indonesia, yang di Indonesia maupun di luar negeri mengakui saya ini hamba-Mu. But do you acknowledge me as your servant? Do you acknowledge me as your disciple? Karena saya kepingin dengar Matius 25 ayat 21 di akhir sebelum napas saya diambil Yesus. Well done, my good and faithful servant. Dia nggak ngomong well preached, well sermon. My good and faithful servant. Tapi ini pengakuan confession dari Tuhan Yesus. Bukan dari khotbahnya, bukan dari seminar saya, tapi dari perbuatan saya. Well done, my good and faithful servant. I want to hear that. And on my last day. Saya nggak mau di akhir hayat saya kayak si Saul. Di mana tangisan ratapan Daud di 2 Samuel 1 ayat 17 sampai ayat 20, waduh 3 kali diulang loh. How the mighty have fallen. Bagaimana gugur pahlawan-pahlawanku. Saya nggak mau Tuhan mengeluh, kok gugur pahlawanku. Saya nggak mau Daud, raja yang dipilih Allah, yang memiliki hati berkenan pada Allah, berkata, betapa gugur pahlawannya Tuhan. I want to finish well. Saya mau mengakhiri pertandingan iman dengan baik seperti Rasul Paulus. Untuk itu, saya berikan ayat terakhir, di 5 menit terakhir ini, dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ini saya tadi sampaikan. Ini pesan Yesus di The Last Supper, di perjamuan terakhir di ruang atas di Yerusalem. Setelah dia cuci basuh kaki ke-12 muridnya, dan dia ngomong ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. So, kita tahu amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. But kita nggak bisa memuridkan sampai kita lebih dulu diakui jadi oleh Yesus sebagai muridnya dia. Are we his disciple? Alias, Yesaya 54 ayat 13 mengatakan bahwa anak-anakmu akan aku muridkan. So saya selama 5 tahun ini belajar dimuridin Yesus langsung. Dengan belajar to slow down, mengurangi tempo pikiran saya agar ada tempo. Jadwal tidak berkurang. Tapi tempo untuk mengatur jadwal hidup sehari-hari, bahkan mingguan, itu dikurangi temponya. Sehingga saya tahu prioritas itu apa. Agenda saya nggak dipotong jadi 2. Berkurang tidak. But I reduce my speed, I slow down. Karena di dalam kesibukan satu hari agenda itu, I have my agenda. Yang saya sebut namanya mini sabat. In the morning, saya bangun 4.30 pakai waker. Sekarang body saya udah punya body clock sendiri. Sebelum waker bunyi, saya udah bangun. And I really have to slow down. Start my day seperti Yesus lakukan di Markus 1:35. Di waktu hari masih gelap, pagi hari, dia keluar dari rumah. Dia ke tempat sunyi untuk berdoa. And that's my routine setiap hari sekarang. Jadi orang kecepatan merah karakternya ini bisa berhenti, berdiam, slow down.
Kalau saya nggak bisa slow down sama Tuhan, aku nggak bisa attention kepada Tuhan. And I cannot say I love Jesus if I don't listen well. Nah ini kerasa sekali waktu saya duduk belajar dalam 5 tahun ini, duduk diam kalau semua tim leadership saya lagi ngomong. Saya bisa tutup mulut loh. Tidak tertekan, tidak tertindas, tidak ngalah, enjoying them and listening. Ternyata pemimpinku pinter-pinter. Saya dulu jagoan neon. Ternyata sekarang saya punya pemikir-pemikir dahsyat. I don't have to carry the burden myself. Sampai saya bisa ngomong, If, where have you been? Tahu begini dari dulu, gue gak bikin keputusan sendiri. And bikin many mistake. Karena making decision in a hurry. Nah, kayak Martha gitu bikin keputusan mendadak-mendadak tuh. Makanya panik. So, today, my question to you is, during this pandemic, are you known to be the disciple of Jesus? Apakah Anda diakui sebagai murid Yesus? Do you love the people around Komsel Cool dari GBI City Love? That small group aja dulu. And of course, itu mesti start di rumah dulu. With your own spouse, dengan pasangan hidup Anda, anak-anak, pembantu rumah tangga, supir. Do they feel that waktu kita datang bersama mereka, kita ini pembawa hadirat Tuhan nggak sih? Karena kita udah duduk di kaki Tuhan menyedot hadiratnya. Nah, apakah kita sekarang jadi pembawa, penyalur hadirat itu sampai mereka bisa ngalami beda ya? Pemimpin kita di tengah pandemi kok tambah kalem, kok tambah sopan, nada ngomongnya nggak tergesa-gesa, lembut. Nah, supir kita kasih komentar gitu nggak? Pembantu kasih komentar nggak? Atau kita malah bentak-bentak sama mereka? Nah, apakah kita proyeksikan emosi kita ke mereka, negatif kita? Those people who are close to us, they should know. Apakah kita has been spending time with God or not? Jadi Yohanes 13 ayat 34, 35 itu basically konklusinya begini. Kita kalau lihat hukum Allah kan cuma 2 ya. Love God, love people kan. Mengasihi Allah, cintai sesama. Itu ternyata seperti koin. Mata uang koin. Ada 2 sisi. Bukti bahwa kita cinta Allah. Orang sekitar kita, horizontalnya kita, will feel, experience the love of God through us. Dengan sikap kita, gesture kita. Ya, kalau ngomong eye to eye, and kita kasih kuping gajah. Jangan kasih kuping kuda Nil, kasih kuping gajah. Kalau kuda Nil ngomongnya gede, telinganya kecil. Tapi di musim ini, we need to listen to God so that we can listen to our loved one. Itu pesan Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa ya. Father God, we thank you. We thank you so much for teaching us bahwa di musim ini we are learning our old habits, kebiasaan-kebiasaan lama kita, tabiat-tabiat kita, and we are unlearning the old sinful pattern yang kita wariskan dari orang tua kita, keluarga kita. And kita relearning. Musim ini kita belajar kembali seperti keluarga Allah hidupnya seperti apa. Dari keluarga biologis, kita masuk ke keluarga ilahinya Tuhan. So we become a new family of God, anak Allah, menjadi murid Tuhan yang dikenal di seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Aku berdoa pesanmu hari ini menguatkan, menginsafkan, menyadarkan, dan membuat kita membuat jadwal agenda harian seperti Maria yang bisa melakukan pekerjaan Martha tanpa frustrasi, tanpa neken orang, tanpa menyakiti sesama, but loving each other. We give you all the glory and all the praise. In your name Jesus. Amen. Saya mau perkenalkan referensi resources yang saya pakai untuk belajar ini. Karena ini revolusi ya, buat saya nih, buat seorang Indri Gautama ini revolusi nih. Bisa duduk di kaki Tuhan 1 jam dari
solitude and silence, berdiam di tempat sunyi dan berdiam diri di hadapan Allah dan menantikan Tuhan, merenungkan firman dan merenungkan pengajaran hidup praktek di hadirat Tuhan sampai berdoa. Wah, ini big time for me, it's a life change. Saya pakai buku dari Ruth Haley Barton, Invitation to Solitude and Silence, and dia mendapat rekomendasi dari Dallas Willard. He's also my teacher, my mentor, yang betul-betul mengajarkan bahwa satu-satunya musuh paling gede dari orang Kristen adalah we need to eliminate hurry. Jangan pernah hidup tergesa-gesa. Makanya kita mesti belajar bahwa Tuhan tuh tiap hari ngundang kita ke solitude silence. And the other one is invitation, undangan ke retreat. So untuk berdoa itu bukan tugas, bukan program doa, tapi undangan Yesus pribadi. The next one is buku yang saya share sama Pak Abraham adalah Emotionally Healthy Spirituality, spiritualitas yang sehat secara emosi. Karena suatu hal yang mustahil mau menjadi dewasa rohani, sementara masih tidak dewasa emosinya, nggak sehat. Ini malam ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa menjadi kekuatan, menjadi berkat malam hari ini. And I thank you for giving your attention selama di Zoom ini. And I can see faces looking at my eyes, so I'm feeling very loved. I'm blessed that you are learning tonight. Thank you. Ya, thank you so much, Pastor. Ya, terima kasih banyak buat waktunya. Kita sangat diberkati malam hari ini dengan pesan firman Tuhan yang pasti akan merubahkan kita. Praise God. Thank you. Oke, Ryan, kita akan tutup satu pujian, kemudian nanti saya akan tutup dalam doa. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Kau kudus, engkau kudus, kudus, mulialah namamu, dan ku kan bermasmur. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Katakan Engkau kudus, Engkau serahkan
Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk satu waktu yang indah pada malam hari ini. Kami boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh merasakan hadirat-Mu, bahkan lawatan buat setiap kami, sehingga telinga kami terbuka dan juga hati kami terbuka. Kami boleh mendengar Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami percaya segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Demikian juga apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan, selama 5 bulan ini Tuhan, kami boleh dibawa Tuhan untuk menjadi seperti Maria Tuhan. Terima kasih karena Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Karena itu Tuhan, biarlah pesan malam hari ini terus kami boleh lakukan. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh ada waktu Tuhan untuk sama-sama dengan Engkau, untuk mendengarkan suara-Mu. Tanda kami mencintai-Mu, tanda kami mengasihi-Mu. Kami boleh menyediakan waktu. Kami boleh Tuhan mendengar apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang menjadi suara-Mu Tuhan. Melalui doa, melalui juga firman Tuhan yang kami baca. Kami boleh menyediakan satu waktu yang khusus Tuhan, di mana hari-hari kami yang kami akan lalui ke depan ini Tuhan. Kami percaya Kau akan menuntun setiap kami satu persatu untuk kami terus keluar sebagai pemenang menghadapi apapun yang akan terjadi di depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami juga tidak terdistract dengan hal-hal yang lain. Kami boleh fokus kepada-Mu karena kami percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Ada kasih Tuhan yang besar yang telah kami terima. 2000 tahun yang lalu Kau telah menyatakan kasih-Mu. Kau telah menebus semua dosa kami Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami juga dengan kasih yang daripada-Mu mengasihi-Mu. Dan juga dengan kasih yang daripada-Mu kami boleh mengasihi sesama kami. Terima kasih untuk Pastor Indri yang telah menjadi berkat buat kami. Berkati terus Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kehidupannya. Kami percaya hari-harinya boleh dilewati dengan sukacita, karena Tuhan mengasihi dan kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan hati dan kehidupan Pastor Indri dan juga mengalir kepada orang-orang sekitarnya. Terima kasih Bapak, apapun yang dikerjakan oleh Pastor Indri, Kau buat berhasil. Apapun yang dikerjakan ada perkenanan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah ikut dalam ibadah tengah minggu ini. Biarlah Tuhan, ini momen yang luar biasa. Kami nggak sia-sia, kami menerima berkat secara rohani Tuhan, sehingga kami percaya dari rohani ini, dari dalam hati kami akan mengalir aliran kehidupan. Ada kehidupan dalam rumah tangga kami, ada kehidupan dalam keluarga kami. Kalau kami yang sekolah, ada kehidupan dalam studi kami. Dan juga kami yang bekerja, ada kehidupan dan pekerjaan kami, bisnis kami. Tuhan, kami percaya dari dalam kami, dari dalam hati kami, karena hati kami penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, akan ada aliran kehidupan. Terima kasih Bapa, kami boleh selesai malam hari ini, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari sekali lagi kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari, Bapak Saudara dan Saudari yang percaya dan diberkati, katakan, amin. Kudus, mulialah